Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal fase penting setelah produk mulai dapat perhatian pasar. Fase yang namanya escape velocity atau kecepatan lepas. Sumber-sumber yang kita bahas, terutama di bagian 4, ngupas ini banget. Intinya, ini momen pas produk berjaringan mulai ngebut banget pertumbuhannya, gitu kan ya? Betul. Tapi bukan sekedar tumbuh cepat aja sih. Fase ini tuh soal gimana mempertahankan momentum dan yang paling penting memperkuat efek jaringan itu sendiri. Tahu kan, efek jaringan itu nilai produk nambah kalau penggunanya nambah. Nah, sumber kita ini ngenalin kerangka bagus buat ngerti ini. Trio kekuatan atau the trio of forces. Jadi bukan lagi cuma berharap efek jaringan muncul, tapi gimana kita kelola secara aktif. Trio kekuatan, wah kedengarannya menarik banget. Coba kita bedah yuk, apa aja tuh kekuatannya dan gimana cara kerjanya menurut sumber-sumber ini. Oke, jadi sumber-sumber ini mecah konsep efek jaringan yang kadang agak abstrak ya, jadi 3 pilar yang lebih konkret. Yang pertama, itu efek akuisisi. Ini fokusnya ke gimana jaringan itu sendiri bantu kita dapetin pengguna baru. Istilahnya pertumbuhan viral gitu. Pertumbuhan viral ya? Iya, contoh klasiknya mungkin PayPal di awal-awal. Mereka kan manfaatin jaringan pengguna eBay yang udah ada, terus kasih insentif kayak bonus dolar gitu, buat yang ngajak temen. Jadi jaringannya sendiri jadi kayak mesin marketingnya gitu. Ah, oke. Jadi jaringannya kayak merekrut anggota baru buat dirinya sendiri ya. Tapi sumbernya ada bahas nggak taktik kayak bonus gitu tahan lama nggak sih? Atau ada cara lain efek akuisisi ini bekerja? Sumbernya memang pakai PayPal sebagai contoh kuat gimana jaringan bisa dipakai buat akuisisi cepat. Tapi ya, taktik spesifik kayak bonus gede mungkin ada batasnya ya, buat jangka panjang. Intinya sih, manfaatin koneksi antar pengguna buat narik yang baru. Bisa lewat undangan, konten yang di-share, atau mungkin sekedar lihat aktivitas teman di platform itu. Nah, setelah pengguna baru masuk, kekuatan kedua jadi penting banget nih, efek keterlibatan. Oke, jadi habis mereka gabung, gimana caranya jaringan bikin mereka betah, tetap aktif, dan ngerasa produk ini penting buat mereka? Nah, disitulah efek keterlibatan main perannya. Ini sebenarnya efek jaringan klasik yang sering kita dengar. Makin banyak orang relevan yang kita kenal ada di jaringan itu, makin berharga dan makin lengket produknya buat kita. Contohnya gimana tuh? Coba pikirin LinkedIn deh. Nilainya kan nambah banget kalau kolega atau koneksi profesional kita juga pada aktif di sana. Atau Dropbox. Jadi jauh lebih berguna pas satu tim mulai pakai folder barengan buat kolaborasi. Ini otomatis naikin retensi, soalnya kalau keluar dari platform, ya berarti kehilangan nilai dari koneksi itu. Masuk akal, masuk akal. Jadi keterlibatan naik karena jaringannya makin padat isinya orang-orang yang kita kenal. Terus gimana ini nyambungnya ke sisi duitnya? Ke bisnis atau monetisasi produknya? Nah, itu kita masuk ke kekuatan ketiga, efek ekonomi. Ini jelasin gimana jaringan yang aktif dan terus tumbuh itu secara langsung bisa ningkatin model bisnis produknya. Bentuknya bisa macam-macam. Monetisasi lebih efektif, mungkin tingkat konversi ke fitur premium jadi lebih tinggi, atau bahkan bisa pasang harga lebih mahal. Oh gitu ya. Iya, misalnya, sumber kita nyebutin soal Dropbox lagi nih. Pengguna individu mungkin mikir-mikir ya buat bayar. Tapi kalau seluruh timnya udah pakai folder barengan, kemungkinan buat upgrade ke paket berbayar jadi lebih gede banget. Atau contoh lain, nilai barang virtual di game kayak Fortnite. Itu rasanya lebih bernilai kalau banyak teman kita yang main juga dan saling interaksi di dalam game. Jadi alurnya gini ya, akuisisi bawa pengguna baru, terus keterlibatan bikin mereka betah dan aktif. Nah ekonomi manfaatin jaringan yang udah padat dan aktif itu buat bisnis. Ini kayak siklus positif yang saling nguatin gitu dong. Tepat sekali. Sumbernya nekenin banget gimana 3 kekuatan ini bikin semacam roda gila positif gitu. Pas produknya udah mulai gede skalanya. Akuisisi viral nambah pengguna. Ini bikin jaringan makin kaya dan naikin keterlibatan. Terus jaringan yang lebih padat dan aktif ini buka lebih banyak pintu buat efek ekonomi. Kayak lingkaran setan tapi positif ya. Bisa dibilang gitu. Contoh Dropbox tadi bagus banget nunjukin gimana mereka secara strategis geser fokus. Dari cuma alat simpan data pribadi, jadi platform kolaborasi buat tim. Mereka sengaja targetin pengguna bisnis yang nilainya tinggi buat bener-bener dorong fase escape velocity mereka. Caranya ya dengan nguatin ketiga efek ini barengan. Siklus yang kuat banget emang. Tapi pasti ada batasnya juga kan ya? Sumbernya kan juga nyinggung soal tantangan kayak pasar yang jenuh di bab 24 kalau nggak salah. Gimana tuh pengaruhnya ke trio kekuatan ini? Nah, itu poin penting banget.
Mencapai dan mempertahankan kecepatan lepas itu bukan garis finish. Pertumbuhan pasti bakal melambat pas pasar mulai jenuh. Maksudnya, pas sebagian besar target pengguna potensial kita udah gabung ke jaringan. Sumbernya pakai contoh eBay. Oke, eBay, gimana tuh? Waktu pasar lelang utama mereka mulai matang, pertumbuhannya kan melambat tuh. Nah, mereka nggak bisa cuma ngandelin trio kekuatan yang udah ada aja. Mereka harus inovasi. Misalnya, nambahin fitur beli sekarang. Ini bukan cuma nambah fitur loh, tapi cara buat perluas pasar, mungkin juga ngubah cara efek akuisisi sama keterlibatan bekerja. Jadi bisa narik segmen pembeli yang beda dan ngejaga aktivitas di platform. Pas model lelang murni udah mulai mentok. Jadi intinya, buat Anda yang lagi coba pahamin kunci sukses produk teknologi, ini bukan soal untung-untungan atau sihir efek jaringan semata ya, tapi lebih ke soal memahami dan secara aktif mengelola ketiga kekuatan ini, akuisisi, keterlibatan, dan ekonomi secara strategis, termasuk pas udah hadapi tantangan kayak pasar jenuh. Bener banget. Penskalaan yang sukses itu butuh kesengajaan, butuh strategi yang jalan terus. Tujuannya buat nguatin ketiga efek ini lewat jaringan itu sendiri. Dan siap inovasi kalau dinamika pasarnya berubah. Jadi, identifikasi, ukur, dan perkuat trio kekuatan. Jadi kunci buat jaga momentum produk Anda tetap kencang larinya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin. Di luar contoh produk teknologi yang tadi kita obrolin, coba perhatiin deh di sekitar Anda. Di mana lagi Anda lihat dinamika yang mirip dari trio kekuatan ini? Akuisisi, keterlibatan, sama ekonomi yang didorong oleh jaringan bekerja ngebentuk pertumbuhan dan kesuksesan? Mungkin di komunitas, gerakan sosial, atau bahkan penyebaran ide. Coba renungkan ya.